dalam, meskipun dari luar, kadang-kadang kita, "Oh kok cek abote ya?" Halo Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Kembali lagi bersama saya, host kali ini, Vincentius Bisma. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik nih, terkait spiritualitas doa novena. Dan kali ini saya ditemani oleh tamu yang spesial kepada Ibu Rosa Rosa. dan Ibu Lili. Lili, Mungkin bisa ya, diperkenalkan terlebih dahulu. Saya Lili Marheni, selaku ketua dari kelompok doa novena Santa Teresia Lisieux. Saya Ibu Rosa sebagai bendaharanya kelompok doa novena Santa Teresia Lisieux. Baik Ibu Rosa, Ibu Lili, terima kasih sudah menyempatkan di sini. Sebelum kita masuk, gimana Bu kabarnya hari ini? Luar Luar biasa. biasa ya, luar biasa. Ibu Rosa juga luar Iya, luar biasa. biasa baik. Baik Bu, jadi di sini kita akan cerita-cerita Bu terkait tentang komunitas novena ini. Ibu dari komunitas novena Santa Teresia Lisieux ya Bu? Iya betul. Nah, sebelum bicara terkait komunitasnya lebih jauh, saya ingin mulai dari ibu-ibu dulu nih. Saya ingin tahu nih, gimana sih pengalaman ibu-ibu bisa terjun ke dunia komunitas novena ini? Mungkin boleh diceritakan dari Ibu Lili dulu. Saya sudah lama mengikuti kelompok doa ini karena kelompok doa ini sangat sesuai dengan keadaan kita. Karena kelompok doa ini mengikuti spiritualitas dari Santa Teresia Lisieux, melakukan pekerjaan yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Artinya pekerjaan kita ini selama ber9 kali kita adakan pertemuan itu, kerjanya itu doa. Doanya itu mencakup keadaan gereja, paus, bapak uskup, biarawan, biarawati, bagaimana misi itu kita doakan semua. Doa tentang negara, negara Indonesia khususnya kita itu bagaimana supaya negara ini kita bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa beribadah dengan damai, itu yang kita doakan. Lalu kita juga berdoa untuk kalau ada sesuatu seperti situasi sekarang ini ya, ada perang, itu kita doakan supaya cepat-cepat damai gitu. Itu termasuk dalam kategori doa-doa kita. Dan juga kita juga berdoa untuk negara yang lain, untuk sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir, para senior. Dan doa itu kan sesuai gitu. Artinya ini kita tidak perlu yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau situasi tidak memungkinkan seperti waktu COVID, apa kita lakukan di rumah bisa. Lalu kita lakukan dengan beribadah di gereja. Itu antara lain seperti itu. Dengan demikian kita itu senang akrab. Karena usia kita itu bersesuaian gitu loh. Ya, jadi misalnya ada ibu-ibu yang ngantarkan anak-anak sekolah nunggu, bisa masuk ke tempat kita. Atau ibu-ibu yang usianya itu seperti kita yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini gitu, kita lakukan di situ. Dengan keakraban, dengan saling menyapa, dengan saling mengunjungi, dengan saling ulang tahun kita rayakan bersama, di situ kita doakan gitu, acaranya seperti itu. Mungkin Bu Rosa. Mungkin Ibu Rosa bisa Iya. cerita terkait pengalamannya di komunitas ini Bu. Kok bisa sampai terjun ke sini tuh gimana ceritanya? Saya itu waktu terjun ke situ diajak sama Ibu Lili gitu. Jadi saya merasa ya
setiap minggu doa gitu bersama, bisa kumpul bersama, merasa seneng lah gitu, kita bisa berdoa, bisa kumpul, gitu. Bisa saling menguatkan gitu ya. Iya, Kayak ceritanya Bu Lili itu yang nunggu cucunya sekolah bisa doa dulu. Iya, ya Berarti betul. kalau habis senam pagi ikut gitu bisa ya Bu? Belum bisa. Belum bisa. Biasanya begitu ibu-ibu dengan kaos yang masih apa itu dari senam langsung masuk ya Langsung ikut doa ikut doa di gereja. ya. Kalau ada makanan ya kita berbagi di luar gitu ya, ada senangnya gitu. Menarik ya, saling menguatkan tapi Iya. tetap membawa nilai-nilai doa. Iya, betul gitu. Nah, kalau dari Ibu Rosa dan Ibu Lili sendiri ini kan sudah cukup lama ya sepertinya jauh di komunitas ini. Iya. Apa arti doa novena itu bagi Ibu Rosa dan Ibu Lili? Doa novena itu kan doa yang berkelanjutan ya. Setiap kali kita lakukan selama 9 kali. Dengan harapan doa-doa yang kita lakukan ini bisa memenuhi harapan kita. Itu. Dan kita ada yang titip doa, misalnya saya sakit minta didoakan. Nah itu kita masukkan di dalam doa-doa kita. Kita mempunyai satu grup doa, jadi grupnya itu komunitas kita itu. Jadi kita bisa masukkan titip doa ke situ. Misalnya untuk anaknya sakit atau untuk anaknya masuk sekolah, semuanya kita doakan. Jadi kita dalam 9 kali pertemuan itu kita merasakan manfaatnya. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Selain semakin akrab juga doa-doa kita ini banyak yang terjawab gitu. Itu antara lain kesaksian saya untuk kelompok ini gitu. Dari Ibu Rosa sendiri mungkin ada kayak memaknai doa novena sendiri itu seperti apa Bu, di kehidupan Ibu Rosa? Ya, saya merasa juga sangat gimana ya, sangat berguna lah gitu. Juga kita juga mengadakan selain novena juga ada rosario. Jadi sebelum kita pertama seperti doa dulu pembukaan, nanti habis gitu kita rosario gitu. Jadi merasa sangat berguna gitu. Berarti kayak tadi saya dengar dari Ibu Lili juga kan Mhm. beliau bilang ya walaupun kayak kita itu cuma berdoa tapi ada aja gitu yang kita harapan kita itu terkabul ya. Iya. Iya. Memang kayak ajaib tapi nyata ya Bu. Iya. Titip-titip doa teman-teman ada sehingga mereka karena merasa bahwa doanya itu terkabul lalu rajin. Banyak yang karena itu, oh saya didoakan di sini saya bisa terkabul gitu sehingga rajin mereka. Ya seperti teman kita Bu Tuti apa itu Iya. sehingga senang mereka datang itu gitu. Jadi karena memang dari pengalaman nyata terus akhirnya mereka oh saya ikut nih karena Iya. ini di sini ada komunitasnya terus doa-doa saya terkadang ini dikasih jalan Tuhan. Iya betul, Baik. betul gitu. Di samping itu kita juga menekankan supaya mereka jangan sampai meninggalkan lingkungan. Lingkungan. Lingkungan, terus setiap kali kita ingatkan jangan sampai lupa misa. Oh iya, Nah, bisa. Itu jangan Bu. jangan cuma minggu saja, tapi diusahakan untuk harian. Harian. Kalau ada doa di lingkungan harus hadir. Kita selalu mengingatkan itu. Dan kayaknya mereka apa itu tergerak. Iya, tergerak. Tergerak. Ya mungkin tadi itu Bu, karena ada komunitasnya, ada wadahnya, jadi mereka ini lebih kayak, oh ya aku ada temennya nih, ada Iya. wadahnya. Terus Iya. juga kita di sini saling menguatkan. Kan kalau ada temennya gitu kan rasanya lebih enak ya Bu. Saling Iya. menguatkan, saling Iya, merangkul, doa iya bareng. betul ya. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas nih Bu, saya lebih penasaran lebih dalam nih. Setiap komunitas itu kan biasanya ada sejarahnya, ada kenapa kok bisa lahir. Nah, kalau dari Ibu Rosa dan Ibu Lili sendiri ini mungkin boleh diceritain dong kayak Sejarahnya. kelompok doa novena Santa Teresia dari Lisieux ya Bu. Ya. Itu gimana sejarahnya kok bisa hadir di paroki HKY?
Itu awalnya itu dulu kita ini belum ada kelompok-kelompok doa kategorial semacam ini ndak banyak, ya. Nah itu ibu-ibu itu berkumpul, pertamanya itu arisan. Ini beliau Arisan. iya, Wah, beliau-beliau ini sekarang ini kan sudah banyak yang sudah menghadap, ya sudah di sudah surga. dipanggil Tuhan. Ya, sudah yang tinggal itu cuman 1, 2 orang. Sehingga saya mengambil cerita itu dari beliau-beliau ini. Pertamanya arisan, beberapa orang di rumah almarhum Bu Berta. Itu ada di Jalan Bengawan. Terus di samping arisan mereka berdoa tentu saja. Terus habis itu berkembang. Mereka itu ada senamnya. Senamnya dulu Ada awalnya. senamnya, iya. Jadi senam lalu pindah ke Jalan Mojopahit. Bukan Mojopahit sih, Jalan Kartini. Oh, Jalan Kartini. Ya, Iya. di rumah Pak Cipto itu. Dulu di situ. Lalu tambah-tambah lagi anggotanya. Dan akhirnya berkembang di Jalan Diponegoro di rumah Bu Honggo waktu itu ketuanya. Itu eh, tambah banyak ya senam, ya arisan, ya makan-makan, ya pokoknya senang ya berdoa. Lalu Bapak waktu itu di sini kepala paroki adalah Romo Rekso Subroto CM yang bertugas di sini tahun 1982 sampai 1989. Jadi lama. Mengingat bahwa kok pertemuannya ini semakin banyak gitu loh. Dan untuk supaya lebih terkoordinir, maka kelompok ini dipindah di sini. Dipindah di HKY. Dulu paroki ini kan belum dibangun seperti sekarang ini. Jadi di paroki yang atas itu ruangan yang atas itu. Dan di situ diberilah kita ini kelompok doa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia Lisiu itu. Oh, itu Ya, Lexus itu artinya dari kanak-kanak Yesus. Yesus ya itu. Ya. Jadi Karena beliau ini adalah seorang biarawati yang kecil gitu ya. Nah, ya dari kota Lisiu. Nanti sejarahnya kan bisa ceritakan. diceritakan Bu Rosa. Bu Rosa Sepertinya ahli sejarah ini. iya, iya Bu Rosa ini memang sejarah. Ternyata panjang ya ceritanya. Saya nggak nyangka loh dari arisan dulu, senam Iya, dulu. loh, sampean ada kenal dengan ini. Dulu ada komunitas Warung Broto. Warung Broto. Ya, Warung Broto itu di paroki ini dulu itu mengumpulkan para tukang becak, para pemulung ya yang itu untuk dibina diberi kesempatan untuk simpan pinjam. Dan itu disediakan setiap Jumat. Nah itu prakarsanya dari ibu-ibu itu. Lalu bekerjasama dengan dibina oleh PSE sini, HKY, lalu jadilah Warung Broto. Ada yang tahu tentang Warung Broto? Ini saya baru dengar sih, Bu. Baru pertama kali dengar juga Nah, ada kayak konsep tentang kayak kita membantu masyarakat dengan membentuk suatu wadah gitu. iya. Di situ mereka dapat konsumsi, dapat simpan pinjam, dibina gitu ya. Banyak sekali anggotanya waktu itu. Lebih dari 100 kok, banyak kok. Yang mengadakan, yang masak itu juga dari ibu-ibu bergiliran. Ibu yang komunitas novena ini. Komunitas juga nanti, ya ada komunitas yang lain seperti WK, bekerja sama dengan Ligio, terus dengan lingkungan-lingkungan itu bekerja sama, digilir. Lalu terhenti karena COVID, kan nggak mungkin kita bertemu. Iya, benar, Bu. Jadi nanti ketularan. Juga ada acaranya untuk ziarah gitu. Wah, ini saya baru tahu sih, Bu. Kalau Ibu nggak ngomong, mungkin saya nggak tahu ya. Ternyata saya kira itu kalau doa novena itu cuma isinya itu Doa. doa. Ternyata juga berdampak buat Iya, masyarakat ya, iya, membantu masyarakat luar sana, iya, mewadahi. iya. Ini mungkin juga buat teman-teman yang baru tahu, ini kelompok doa novena ini selain
isinya tentang doa tapi juga membantu masyarakat sekitar juga berdampak gitu. Nggak hanya tentang doa tapi mewujudkan doa melalui perbuatan. Hmm. Nah, kan ini sudah panjang Bu perjalanan dari yang Ibu bilang dari Ya, azan dulu, senam iya. dulu, Loh, baksosnya itu panjang loh. prosesnya Banyak. panjang. Dulu itu sampai kita itu bisa kaki palsu. Kaki palsu. Iya, jadi orang-orang yang cacat itu dibuatkan kaki palsu sampai ke Solo sana. Yang ada di sana itu dibuatkan kaki palsu. Lalu juga ikut serta, meskipun sedikit ikut serta pembangunan apa itu gedung yang di Pakuan itu sampai lupa saya. Frater itu kita ikut berpartisipasi waktu itu. STRID. Iya, Oh iya. iya ikut berpartisipasi kegiatan. Ya itu spiritualnya dari Santa Teresia Lisu kita ini. Jadi emang banyak perwujudannya Bu. Ya, ya. Ngomong-ngomong soal kayak perjalanan ini, saya ingin tahu sih Bu, siapa sih orang yang pertama kali memulai dan membawa semangat ini sehingga komunitas ini tuh bisa berdiri sampai sekarang? Mungkin Ibu tahu orangnya. Ya, tapi orangnya kebanyakan sudah almarhum ya. Oh, Kalau Bu Honggo ini sudah usia 97, beliau yang rumahnya ditempati dulu. Jalan Diponegoro 187, Bu Honggo. Bu Honggo. Sedangkan juga waktu itu ada Pak Agus Yani, yang jalan apa itu di belakang itu Kahuripan, Kahuripan ya? Iya, sekitar itu. Juga ada Bu Flor. Jadi kan antar gereja. Ada Bu Hardi yang Jalan Kartini nomor 30 itu. Jadi ibu-ibu yang dulu aktif di gereja ini Sudah pada enggak? sudah pada nggak ada. Yang tinggal itu tinggal Bu Honggo ini satu. Itu berarti masih ada. Masih ada tapi tidak ini ya sudah usianya sudah tidak bisa kita hubungi secara ya intens gitu sudah ya kita doakan. Beliau sudah tidak hadir di komunitas ini. Ya cuma bisa telepon kita doakan, dia minta didoakan, cuma kirim salam selamat Natal, selamat Paskah, cuma itu sementara ini. Bu Honggo. Ya Bu Honggo. Ya walaupun berarti dia sekarang udah jarang aktif gitu. Ya enggak aktif. Tapi Kalau hari Sabtu kedua beliau datang sudah pakai kursi roda diantar putranya. Ya, tapi baru begitu beliau yang memberikan legasi ya turunan betul. sampai sekarang. Ya betul. Dan rumahnya tadi kata Ibu Lili yang ditempati yang Iya, pertama kali adanya terbentuk ini ya. iya. Keren sih Bu. Kayak komunitas berdiri lama itu keren banget dengan semangat spiritualitasnya yang tinggi. Nah, eh, ini kan mungkin banyak orang ini tahu doa novena ya Bu, tahu doa novena. Mungkin kita semua juga di sini pernah doa novena, tapi mungkin beberapa orang ini kurang tahu gitu Bu tentang komunitas dari doa novena Santa Teresa dari Yesus ini. Nah, kalau seorang pertama kali datang ke komunitas ini tuh yang biasanya mereka alami itu apa Bu? Mungkin dari orang-orang di luar sana yang lihat dari YouTube tertarik gitu Bu buat ikutan. Ya kita sambut. Ya, selamat datang ya Selamat kita datang. ajak ya kita ajak ngomong ayo semangat ya gitu. Ini tempat yang cocok karena kita sudah tidak bisa berbuat yang besar-besar gitu. Ya, kita mampunya cuma berdoa gitu suka. Sama Rosario. Rosario ya doa Rosario itu sebenarnya. Mungkin sejarahnya nanti bisa sejarah. Itu kalau boleh tahu harinya Hari di Rabu. hari Rabu. Iya. Oh, Rabu ya Bu ya? Malam. Enggak, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya. Pantas tadi Bu Lili bilang nunggu yang cucunya sekolah bisa. Iya. Jam 10 pagi. Itu rutin setiap minggu jam 10 pagi di hari Rabu itu. Ini buat teman-teman yang mau gabung bisa langsung Iya. yang waktunya kosong mungkin bisa ikutan di hari Rabu jam 10 pagi. Nah, eh, apa namanya Bu, selain kegiatan di gereja, doa novena dan spiritualitas ini tuh
apa ada momen pengalaman rohani gitu Bu yang sangat berkesan dalam perjalanan kelompok doa novena? Silakan Bu. Mungkin dari Bu Rosa. Ziarah. Ya, pengalaman rohani saya, seperti kan kita diajak ziarah, jadi merasa gimana ya, merasa senang, merasa Bersahabat. bersahabat, terus kita bisa berdoa dengan khusyuk gitu. Ya, Ikut rekoleksi. Oh, Iya. ada koleksinya juga Bu. ada. Kita itu tergabung Iya. dalam kategorial Iya, keuskupan. iya. Iya, jadi kita Mm-mm. sudah di bawah keuskupan. Iya, jadi kita bisa ikut rekoleksi Iya, ya, 1 rekoleksi. tahun sekali ya, 2 kali. 2 kali ya. Iya, Mm-mm. yang pengurus sama anggota ya. Oh iya iya. Iya, iya, gitu. Mm-mm. Terus nanti kalau ada acara kategorial seperti Pentakosta, kita ikut. Lalu waktu Bapak Uskup Tabisan ya, Oh iya, Ya. seperti kayak kepanitiaan. Tabisan, kita kan ikut, kita berdua ikut jemput uskup, Wih, ditugaskan. jemput uskup, Iya, Waktu jemput. Tabisan Waktu Bapak. Tabisan Bapak Uskup ini. Kita mewakili kelompok Santa Teresia. Iya. Gitu. Kita juga ini ya Bu, Hmm, pelayanan di Santa Helena, iya. Kapel. Kapel. 1 tahun sekali ya. Iya, 1 tahun sekali. Tugas kor gitu Bu. Loh, semuanya. Cuma yang mimpin misa kita cari romo. Oh, iya. Jadi kita koordinir, kita punya tim kur sekarang. Oh, ada tim Ada kornya. tim kur. Khusus kelompok doa novena Santa Iya. Teresa. Iya, ada. Terus untuk lektor bergiliran harus bisa jadi lektor, jadi pendoa. Di situ tempat kita selain doa belajar. Belajar. Nggak usah malu-malu meskipun sudah usia gitu tugas. Pokoknya coba dulu ya. Coba ya, diberi kesempatan. Gitu. Jadi sangat cocok untuk ya ibu-ibu, untuk siapa saja gitu. Nah Bu, berarti ya kegiatannya Bu. Ya, ya Lumayan dengan ya. Padat ya. ada. Ziarah-ziarah gitu ada nggak Bu? Ya, Iya. kita jarah ke Sendang Oh, Sono. Sono. Iya, terus ke apa? Gua Gua Tritis. Tritis. Ya. Iya. Iya. Kemana-mana kita ziarah ya. Pokoknya ke Jawa Tengah gitu Iya. ya. Kadang ke Semarang gitu. Sambil doa. Iya. Selain itu baksos juga loh. Ya, ke seminari kita. Seminari Garum, ya. Ya, banyak. Ya. Meskipun kecil kita bawanya kecil tapi pokoknya kita memperhatikan gitu. Mengunjungi yang sakit. Iya. Iya, Sakit. Oh, berarti kalau ada yang orang lingkungan atau yang sakit itu ibu-ibu juga Iya. datang. Iya, merawati. iya. Ya itu pengalaman rohani kita ya. Pengalaman rohaninya. Oh, ini teman-teman sudah diceritakan lengkap nih pengalaman rohani dari Ibu Lili dan Ibu Rosa terkait perjalanannya, pengalamannya di kelompok Santa Teresia dari Lisuk sini. Nah, kalau itu tadi kan sudah pengalaman rohani Bu. Sekarang saya ingin Ibu tanya-tanya terkait Santa Teresia sendiri itu siapa sih? Kenapa kok Santa Teresia ini bisa menjadi pelindung dari kelompok doa novena ini? Ya itu burusa ini nanti. Dari Burusa. tadi Burusa sudah sih. Enggak. Iya, itu sekelumit tentang Santa Teresia Lisieux ya. Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dalam bahasa Indonesianya. Datanya nama lahirnya Mary Frances Joyce Tere Martin. Lahir 2 Januari 1873 di Alenco, Prancis. Wafat 30 Desember 1897 di Lisieux, Prancis, usia 24 tahun. Julukannya si bunga kecil, Teresia kecil, bunga kecil Yesus. Pestanya 1 Oktober. Iya. Gelarnya Santa Perawan, Doktor, dan Pujangga Gereja.
Beatifikasinya 29 April 1923 oleh Paus Pius XI. Kanonisasi 17 Mei 1925 oleh Paus Pius XI juga. Kisah hidupnya, keluarga kudus, anak bungsu dari Santo Louis Martin dan Santa Sele Martin. Dipanggil Ratu Kecil oleh ayahnya, setelah ibunya wafat pindah ke Lisieux. Masuk biara Karmel di Lisieux umur 15 tahun dengan izin khusus Paus. Hidupnya tampak biasa tapi rahasianya cinta. Jalan kecil, ajaran terkenalnya adalah jalan kanak-kanak rohani atau jalan kecil. Intinya mengandalkan Allah seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya. Melakukan hal-hal kecil sehari-hari dengan cinta yang besar untuk Tuhan. Teladan cinta, waktu di biara ia sabar saat disiram air kotor oleh suster yang lain. Merawat suster tua yang suka mengeluh karena ia percaya mengasihi sesama sama dengan mengasihi Yesus. Wafat muda, meninggal karena TBC umur 24 tahun. Kata terakhirnya, Tuhanku, aku cinta padamu. Berjanji akan berbuat kebaikan dari surga. Sesudah wafat, buku hariannya terbit dengan judul Kisah Suatu Jiwa-Jiwa. Aku percaya akan cinta kasih Allah dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Pelindung untuk penyintas HIV, AIDS, anak yatim, Floris di Perancis, Rusia, yang penderita TBC dan lain-lain. Begitu cerita singkatnya. Tadi saya notice yang siram air kotor. Gitu. Iya. Walaupun dia diperlakukan secara seperti itu, tapi dia tetap sabar ya Bu. Iya. Suka merawat suster yang sudah tua. Yang cerewet. Yang cerewet. Gitu. Ya dimarah-marahi. Iya. Ya itu sangat sabar gitu. Sangat sabar ya. Makanya teladan buat kita. Makanya iya. Nah, itu berarti juga teladan yang menguatkan untuk doa novena. Kesabaran. Iya. Betul. Dan tadi juga ceritanya Bu Rosa meninggalnya karena TBC. Iya. Umur 24 tahun. Iya. Meninggalnya masih muda. Masih muda banget. Nah, berkaca dari Santa Teresa nih Bu, karena tadi kan ceritanya dia itu emang penuh sabar. Bahkan tadi yang sebelum dia meninggal dia bilang, Tuhanku aku cinta padamu, dan itu menggambarkan sebuah kasih bahwa walaupun manusia berlaku seperti apa kita, tapi kita harus memberikan kasih balik ke orang lain. Nah, makanya kita di komunitas novena Santa Lisieux itu kan kebanyakan kan sudah sepuh-sepuh, sudah lansia semua. Jadi kita mesti sabar gitu menghadap. Iya. Jadi sesuai dengan spiritualitas. Tapi memang dengan adanya komunitas seperti ini tuh kita juga jadi belajar arti kasih dan kesabaran. Iya. Karena kan kadang ya ini juga berkaca dari saya sendiri, kadang saya itu kan menghadapi hal seperti itu kadang begini ya. Kadang ada nggak sabarnya gitu. Tapi dari Santa Teresa ini saya salut, sabar banget jadi orang masih muda padahal. Nah, berkaca dari kesabaran, tentu kita di pelayanan ini kan juga pasti ada naik turunnya, lelah, capek, atau kadang kita sudah sering berdoa tapi doa ini belum dijawab. Mungkin dari Ibu Rosa dan Ibu Lili ini ada ayat andalan yang bisa memberikan keteguhan hati untuk Ibu Rosa dan Lili dalam menghadapi kesabaran dalam perjalanan doa. Saya duluan ya. Begini, saya ada ayat andalan ini ya. Matius 11, 29 sampai 30. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi memang pelayanan dimanapun saja
itu kan tidak mulus. Seringkali kita dapat sesuatu meskipun dari dalam, meskipun dari luar. Kadang-kadang kita, oh kok cek abote ya. Tapi Tuhan memberikan ayat supaya kita itu memikul. Salibnya seperti memikul kuk yang diberi Tuhan. Dan belajar dengan lemah lembut karena upahmu besar di surga. Yaitu suatu jalan. Itu yang saya dapatkan ayat. Yang menguatkan. Berusaha. Memikul salibnya, Boy. Ya memikul. Seperti Yesus. Iya. Memikul berat, sabar. Ya, jalan terus. Ya meskipun. Loh, banyak tantangan loh. Iya. Akibatnya ini tuh pelayanan ini juga kita memikul salib ya, banyak tantangannya juga. Iya, tantangan juga. Tidak mulus Nggak ya. mulus, Ya, nggak semuanya ya, enak, ya gitu. tidak ya, tapi dilakoni. Alon-alon Ya kan. Karena ada Tuhan itu loh. Yang penting ada Tuhan. Nah, tadi Ibu Lili juga ayat Matius sudah maknanya dalam memikul salib. Nah, kalau Ibu Rosa ini gimana? Kalau saya ya Efesus 1 ayat 7. Iya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena saya ini bisa kuat gitu ya. Karena kita ini manusia itu kan tidak luput dari dosa. Nah, dan saya merasa patut berbangga punya Tuhan Yesus yang dengan rela mengorbankan diri, disiksa, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi hingga kita beroleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal bagi yang percaya dan mau bertobat. Jadi saya itu merasa gimana gitu, merasa saya ini dikuatkan gitu. Iya. Jadi saya ini orang kan berdosa. Jadi bisa dengan Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, bagus semua sih Pak. Salib ini juga pemaknaan dari penebusan Yesus. Jadi maksudnya intinya kita ini juga harus bersabar. Sabar. Iya, seperti Tuhan Yesus. Gitu. Kadang kan ada orang yang doa ini, aduh aku doa besok ini harus kecapean, kan ada orang gitu ya, tanpa memaknai sabar dulu, nanti mungkin kan ada jalannya gitu ya. Ya, karena banyak orang itu ya banyak ini maunya dan banyak. Tapi saya percaya kok dulu itu kecil ya. Terus sekarang ini kok bertambah-tambah. Dulu enggak ada kornya, sekarang ada kor. Jadi siapa yang punya talenta kor nyanyi kita beri. Siapa yang bisa doa rosario kita beri kesempatan untuk mimpin rosario. Siapa yang harus bisa jadi lektor, ya mereka belajar untuk bisa menjadi lektor di kelompok yang kecil itu. Ya, itu memang tantangannya sangat besar sekali, tapi kita ini banyak bekerja sama dengan komunitas lain. Seperti GIM, seperti Legio Maria, kita banyak kolaborasi. Lintas ya. Iya, jadi mereka saling mendukung gitu. Dan kita juga pesankan jangan lupa misa, jangan lupa kegiatan kelompok komunitas yang terkecil kita, lingkungan. Ya, lingkungan itu penting juga. Penting, ya. Kadang itu memang orang lupa sama lingkungan. Iya, ya, supaya itu kita tekankan supaya jangan lupa sampai ini Bu Rosa ini ketua lingkungan, nah, gitu loh. Jadi sangat banyak dari kita itu yang jadi pekerja lingkungan. Selain lingkungan mereka juga aktif di RT, Posyandu, apa itu semua mereka itu dijalanin. Soalnya kadang ini juga saya itu di lingkungan itu kadang sepi gitu Bu. Nah, ya. Itu yang jadi masalah zaman sekarang memang lingkungan di gereja gitu. Lingkungan kan ada gereja kan ada wilayah lingkungan gitu. Iya, yang harus hidup lingkungan. Nah, kayak seperti gini bulan Mei kita kan
juga di lingkungan kita mesti ada ada doa kumpul gitu, doa. Nanti, pertama di rumah siapa, nanti kedua di rumah siapa, gitu. Selain itu kita juga dilibatkan oleh oleh Romo Kepala Paroki. Kita harus ngikuti, seperti besok atau ini ada kegiatan, bulan Maria, ya atau pembukaan bulan Maria, kita harus ikut, kita ikut. Nanti kita ada panitia Natal, kita dilibatkan, ada panitia Paskah, kita ikut. Pokoknya kegiatan paroki kita tidak pernah melupakan. Jadi tidak eksklusif gitulah, kita ikut. Itu dan terima kasih pada Bapak Kepala Paroki kita itu masih dilibatkan, diingat gitu. Kesempatan untuk melayani. Iya, ya, diberi kesempatan untuk apa saja gitu. Ya, ikut. Nah, itu kan mungkin kita juga mengucap syukur lah kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk Iya. melayani. Iya. Kadang itu di luar sana itu masih banyak orang yang susah menyempatkan waktunya itu untuk ke gereja. Melayani itu bahkan ada yang susah. Nah, ini dari Ibu Lili dan Rosa ini bisa berpesan untuk mereka. Apakah jika kita berdoa seperti doa novena, kita rutin berdoa ini, adakah sesuatu yang ada perubahan dalam hidup? Mungkin dari mereka nanti penonton-penonton ini bisa tergerak gitu Bu, untuk mulai berdoa pelan-pelan. Ya. Saya ingin sampaikan Santa Teresia Lisieux itu anak kecil ya, masih muda, sakit-sakitan dan juga tidak bisa keluar dari biara, tidak tapi dia sekarang diangkat jadi pelindung misi tuh. Ya, dia bisa jadi santa. Lah kita ini diharapkan meskipun kita ini kecil sudah usia, kita ini tetap harus memberikan diri. Ya, selain kita berdoa di rumah untuk mereka juga kita harus aktif di lingkungan kita supaya kita ini betul-betul menjadi terang baik di sekitar lingkungan kita bagi masyarakat sekelilingnya. Harapan kami itu seperti itu, jangan sampai kita ini jadi eksklusif. Itu yang harapan kami. Dan karena itu pasti upahmu besar di surga. Ya, dengan kegiatan yang kecil tapi bermakna, betul itu sudah dikuatkan oleh Mas Susma. Ya itu mungkin buat teman-teman yang ada kesibukan yang tidak menyempatkan waktu, mungkin bahkan sibuk parah nggak sempat berdoa, mungkin bisa pelan-pelan coba berdoa, siapa tahu nanti ada jalan yang lebih baik. Iya. Soalnya memang kadang kalau orang sibuk itu sampai lupa. Iya. Saya sendiri juga kadang seperti itu. Iya. Jangan lupa rosario itu Ya, bisa itu dilakukan di jalan toh sambil iya, sama. motor. Oh iya. Iya. Ya, Di mana jangan saja di mana ya bisa. Ya Bu, itu tadi mungkin cerita perjalanan dari komunitas ini Santa Teresia Lisieux dari Ibu Lili dan juga Ibu Rosa. Nah, panjang kan Bu ceritanya. Ada yang saya highlight itu dari arisan, saya ingin banget dari arisan, senam, bahkan dari hal yang sederhana bisa jadi sebuah komunitas yang saling menguatkan sampai sekarang. Nah, terakhir sih Bu, saya minta pesan atau dan kesan dari Bu Lili dan Bu Rosa kepada teman-teman yang nonton di YouTube podcast Katedral. Silakan Bu Rosa. Satu orang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, berdua juga. Oh, iya, Kalau saya sih tetaplah tekun berdoa. Iya, contohlah Santa Teresia Lisieux. Ya, meskipun dia kecil, sakit-sakitan, tapi dia tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Kalau ada kesempatan, bergabunglah di komunitas-komunitas agar terbina, jangan sampai keluar dan hilang. Jadi kita harus tetap terbina di dalam satu komunitas apapun itu. Kalau yang muda banyak sekali kan, banyak sekali komunitas yang bisa diikuti, dan jangan lupa aktif di lingkungan.
supaya kita itu tidak jadi domba yang hilang. Iya. Jadi berdoa, tetap bersekutu, tetap misa. Jangan sampai lupa kita itu yang dulunya punya misa cuma Natal dan Paskah atau hari Minggu saja. Sekarang kesempatan untuk bisa misa setiap hari. Itu sangat menguatkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang semakin sulit ini. Meskipun usia tidak dibatasi, ya bisa. Bu Rosa ada tambahan? Ibu Rosa. Ini keluarga kudus ini semuanya jadi pengurus. Iya. Luar biasa. Turunan ya, Bu. Kalau saya sih memohon kepada yang lihat podcast ini ya apalagi yang sudah lansia gitu, mari kita datang ke novena gitu, ikut gabung ke doa novena Santa Lisiu yang nanti bisa menguatkan kita, bisa berkumpul, bisa saling kenal lah gitu. Suka dan duka. Iya. Ya, saling mendukung. Kan kita ini maksudnya juga kalau bisa kita menjadi berkat bagi sesama gitu. Agar kita juga nanti kan dapat berkat dari Tuhan, diberi kesehatan gitu, berkatnya. Terutama sehat lah. Jadi gitu aja. Nah ini sungguh berkat banget sih bisa dapat cerita tentang pengalaman perjalanannya, spiritualitasnya, lalu ada pesan-pesan dari Bu Lili dan Ibu Rosa, lengkap banget dari kelompok doa novena ini. Keren banget pokoknya. Semoga terus semangat ya Bu melayani, terus semangat dalam menjalankan komunitasnya, semakin setia dalam panggilan Tuhan. Kalau capek nanti kayak kata Ibu tadi, sabar. Nah, teman-teman kita hari ini belajar banyak bahwa iman itu bisa bertumbuh ketika didoakan bersama. Melalui doa novena ini, kita tuh diajak buat setia, percaya dan sabar akan jalan Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya instan, teman-teman. Kita juga melakukan usaha, tapi kita juga harus berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan di setiap jalan kita. Nah, sesi kali ini bersama kelompok doa novena Santa Teresia dari Sux sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Rosa dan Ibu Lili sudah mampir ke podcast Katedral Faith Space. Semoga diberkati Tuhan selalu ya Bu. Ada, saya tambahkan ya, boleh loh yang muda-muda datang boleh loh boleh, untuk yang mendoakan. muda. Iya, Ini buat jangan teman-teman iya, sempat Iya. gitu kalau waktu liburan gitu silakan bergabung supaya tahu, kenal Muda, dengan dia. satu-satu ya Bu. Saja. Sih diterima. Diterima. Usia. Iya. Ya itu mungkin Tiap- ya ada kesibukannya. Iya, Gitu. mungkin kalau hari libur silakan hadir supaya kita ini semakin akrab. Kita ada setiap hari Rebo di gereja HKY, Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, Jalan Polisi Istimewa nomor 15. Mantap, Bu. Nama jamnya Bu sekalian Bu. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kita ada doa rosario, ada firman Tuhan, ada doa-doa yang Juga ada titipan doa ya. satu ke-8 pembukaan sama penutup ada misa. Ada misa berarti. Iya. Terus ada Romo moderator. Iya. Romo moderatornya Romo Karyono Sukaryono. SCM. Buat teman-teman yang mungkin lagi libur, Iya. kuliah, Iya. jam 10 pagi, Iya. langsung Doa. HKI. Iya. Nanti ketemu Ibu Lili dan Ibu Rosa. Iya. Siap menyambut kalian. Iya. Kita sambut dengan tangan terbuka. Juga senang, semangat. Bu, terima kasih ya Bu Iya. ya. Berkat Kristus Terima berlimpah. Iya, amin. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah nonton podcast sesi kelompok doa novena Santa Teresia dari Sux ini.
Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan ingat pesan kedua ibu ini, yang libur boleh gabung. Iya. Terima kasih teman-teman. Iya. Tuhan memberkati. Semangat.